Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Arab dari buku belajar bahasa Arab dari kitab Nizam Islam. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang at-tabi'u lil marfu'. Pada video sebelumnya telah kita jelaskan tentang bagaimana pembagian tentang at-tabi'u lil marfu', yang mana kita sampai pada kesimpulan bahwa at-tabi'u lil marfu', isim-isim yang mengikuti pada isim yang marfu' terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah an-na'at, yang kedua adalah at-taukid, yang ketiga adalah al-ataf, dan yang keempat adalah badal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang at-tabi'u lil marfu', isim yang mengikuti pada isim yang marfu'. Yang pertama yaitu adalah an-na'at. Seperti apa itu na'at? Pada video sebelumnya kita telah memberikan beberapa contoh yang cukup kompleks dan kita menjelaskan secara sekilas tentang apa itu na'at. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berikan definisi tentang na'at dan kemudian juga contohnya, yang mana contoh ini lebih mudah. Dan insya Allah dengan contoh yang kompleks yang pertama yang telah kita sampaikan dan contoh yang mudah ini, insya Allah kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan masalah an-na'at. Baik, apa itu na'at? Perlu kita sampaikan terlebih dahulu tentang definisi na'at atau pengertian na'at. Na'at dikatakan adalah ma yuzkaru ba'da ismin liyubayyina ba'da ahwalihi au ahwali ma yata'allaqu bihi. Sederhananya adalah ma yuzkaru ba'da ismin, isim, sebuah isim yuzkaru ba'da ismin yang disebutkan setelah isim yang lain, liyubayyina ba'da ahwalihi untuk menjelaskan sebagian kondisinya isim tersebut, au ahwali ma yata'allaqu bihi atau kondisinya sebagian hal yang berkaitan dengan isim tersebut. Jadi sederhananya na'at adalah isim yang jatuh atau yang berada setelah isim yang lain, di mana fungsi dari isim ini, isim yang jatuh setelah isim yang lain tadi adalah untuk menjelaskan sebagian dari keadaan isim yang pertama atau menjelaskan keadaan hal-hal yang berkaitan dengan isim yang pertama tadi. Oke. Baik, kita lihat sekarang seperti apa contohnya. Misalnya ja'at tilmidul mujtahidu. Ja'at telah datang, at-tilmidu seorang murid. Al-mujtahidu. Pertanyaannya, murid itu kan banyak. Ada murid yang malas, ada murid yang serius, ada murid yang tua, ada murid yang muda, ada murid yang pintar, ada murid yang bodoh, dan seterusnya. Pertanyaannya, seperti apa itu keadaannya murid? Maka dijawab, al-mujtahidu, murid yang giat atau murid yang rajin. Nah, di sini berarti isim ini, kata al-mujtahid, isim ini, ya, kata al-mujtahid, isim ini adalah merupakan ma, isim yuzkaru ba'da ismin. Isim yang disebut setelah isim. Setelah kata at-tilmid ada kata isim ini. Berarti ma yuzkaru ba'da ismin. Disebut setelah isim. Tujuannya apa ini disebut? Liyubayyina ba'da ahwalihi, untuk menjelaskan sebagian keadaannya isim yang sebelumnya ini, yaitu sebagian keadaannya kata at-tilmid. At-tilmid punya keadaan banyak, di antaranya adalah al-mujtahid serius. Atau tadi dikatakan au ahwali ma yata'allaqu bihi, atau sebagian keadaan hal-hal yang berkaitan dengan isim tersebut. Contohnya ja'ar rajulu al-mujtahidu ustaduhu. Telah datang seorang laki-laki al-mujtahidu yang serius, yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya, sungguh-sungguh itu siapa itu? Bukan orang laki-laki ini, ternyata yang sungguh-sungguh adalah ustaduhu, ustadznya si laki-laki tadi. Jadi yang sungguh-sungguh bukan dia, tapi ustadznya. Nah, berarti ustadz itu adalah ma yata'allaqu bihi, sesuatu yang masih berkaitan dengan ar-rajul, dengan isim tadi. Nah, sehingga di sini kata al-mujtahidu adalah isim yang disebut setelah isim yang lain. Fungsi dari isim ini adalah menjelaskan apa yang berkaitan dengan sebagian yang berkaitan dengan isim sebelumnya. Ini disebut dengan na'at. Oke? Contoh yang lain misalnya zahabal muwazzaful ghaniyyu. Zahaba telah pergi, al-muwazzafu seorang pegawai, al-ghaniyyu yang kaya. Berarti kata al-ghaniyyu adalah isim yang disebut setelah isim sebelumnya, yaitu kata al-muwazzaf, yang fungsinya adalah menjelaskan sebagian keadaannya al-muwazzaf, keadaannya isim sebelumnya. Oke? Kemudian zahabal muwazzafu syarifu nasabuhu. Zahaba telah pergi, al-muwazzafu seorang muwazzaf, seorang pegawai, asyarifu yang
mulia. Apa yang mulia? Nasabuhu, nasabnya. Ternyata yang mulia adalah nasabnya. Sehingga kata asy-syarifu adalah isim yang disebut setelah isim yang lain. Tujuannya adalah liyubayyina ba'dhu ahwali ma yata'allaqu bi, untuk menjelaskan sebagian keadaan isim yang berkaitan dengan kata al-muwaddhaf. Bukan al-muwaddhafnya itu sendiri, tapi justru untuk menjelaskan isim yang lain yang masih punya kaitan dengan isim al-muwaddhaf tadi, isim yang disifati atau isim yang dinaati tadi. Demikian teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, penjelasan tentang definisi sekaligus contohnya naat, sehingga kita selesai pada pembahasan yang pertama berkaitan dengan rincian dari isim-isim yang marfu yang mengikuti pada isim yang marfu, yaitu adalah an-na'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian saya rahmati rahimakumullah. Kita akan lanjutkan video kita pembelajaran bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizam Islam. Tadi kita sampaikan pembahasan tentang na'at dan telah kita definisikan bahwa na'at adalah ma yuzkaru ba'da ismin liyubayyina ba'dhu ahwalihi aw ahwali ba'dha ma yata'allaqu bihi aw ahwali ba'dhi ma yata'allaqu bihi. Na'at adalah isim yang disebutkan setelah isim yang lain, tujuannya untuk menjelaskan sebagian keadaan isim tersebut atau sebagian keadaan sebagian apa yang berkaitan dengan isim tersebut. Jadi kemarin telah kita jelaskan bahasan tentang at-tabi' lil marfu, yang pertama yaitu adalah an-na'at. Dan kita berikan beberapa contohnya, kemudian kita berikan definisinya, yang mana kita kesimpulan bahwa na'at adalah isim yang disebutkan setelah isim yang lain. Tujuannya isim yang kedua ini untuk menjelaskan sebagian keadaan isim yang pertama yang disebut di awal, atau keadaan sebagian yang berkaitan dengan isim yang pertama tersebut. Nah, oleh karena itu maka kemudian na'at terbagi menjadi dua. Ada kalanya disebut dengan na'at hakiki, ada kalanya disebut dengan na'at sababi. Na'at hakiki adalah isim yang jatuh atau yang ada setelah isim yang lain, yang disebutkan setelah isim yang lain, yang ditujukan untuk menjelaskan sebagian keadaannya isim tersebut. Misalnya kita katakan ja'a ar-rajulul karimu, telah datang ar-rajul seorang laki-laki, al-karimu yang mulia. Kata al-karimu merupakan penjelasan, yakni isim yang disebutkan setelah isim yang lain, yakni kata ar-rajul liyubayyina ba'dhu ahwalihi, untuk menjelaskan sebagian keadaannya ar-rajul. Kita katakan al-karimu disebut dengan al-haqiqi, na'at hakiki. Sedangkan untuk yang kedua disebut dengan na'at sababi. Misalnya kita contohkan ja'a ar-rajulul karimu abuhu, telah datang ar-rajul seorang laki-laki, al-karimu abuhu seorang yang mulia, seorang laki-laki al-karimu yang mulia, bukan dia tapi abuhu bapaknya. Sehingga fungsi dari mayuzkaru ba'da ismin, fungsi dari na'at itu adalah menjelaskan apa yang berkaitan dengan isim yang pertama, bukan isim itu sendiri, tapi apa yang berkaitan dengan isim pertama. Dalam hal ini contohnya adalah ayahnya. Baik, disebut dengan na'at sababi. Jadi na'at hakiki yang pertama, yang kedua adalah na'at sababi, yang mana fungsi na'at itu sebenarnya hanya untuk batu loncatan, untuk menjelaskan isim yang lain yang masih punya kaitan dengan isim yang ada, yang letaknya sebelum na'at itu sendiri. Baik teman-teman sekalian yang saya rahmati rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan masalah na'at, baik na'at hakiki maupun na'at sababi, ada beberapa hal yang kita sebut dengan al-ahkam, yakni hukum-hukum, yakni ketentuan-ketentuan. Selain kemarin kita sampaikan bahwa na'at adalah bagian dari at-tabi, isim yang mengikuti, maka jika dia mengikuti pada isim yang marfu, maka dia marfu. Sebaliknya kalau dia mengikuti pada isim yang mansub, maka dia mansub. Mengikuti pada isim yang majrur, dia majrur. Nah, pembahasan kita sebenarnya ini memang masih dalam pembahasan tentang isim-isim yang marfu, sehingga kemudian kita menggolongkan pada at-tabi'il marfu, yaitu na'at. Nah, akan tetapi sebagaimana tadi kita sampaikan, sebenarnya na'at ini bisa menjadi pengikut atau tabi bagi isim yang mansub maupun bagi isim yang majrur. Oleh karena itu maka berkaitan dengan itu kita jelaskan beberapa hukum yang berkaitan dengan na'at. Yang pertama adalah al-mutabaqah fil i'rab. Jadi na'at ini harus cocok. Al-mutabaqah fil i'rab, na'at ini harus cocok dengan man'utnya atau dengan matbu'nya, dengan yang diikuti dalam i'rabnya.
Oleh karena itu maka kalau man'utnya marfu, isim yang jatuh sebelumnya atau isim yang terletak sebelumnya yang dijelaskan keadaannya marfu, maka berarti wajib marfu. Begitu pula kalau mansub wajib mansub, kalau majrur wajib majrur dan seterusnya. Karena ini pembahasan kita tentang marfu, kita contohkan yang marfu ya. Kemudian yang kedua, untuk na'at hakiki wajib cocok antara na'at dan man'ut dalam masalah ta'arif dan tangkir, dalam masalah ma'rifat dan nakirahnya. Yakni kalau man'utnya nakirah maka na'at harus nakirah. Kalau man'utnya ma'rifat, na'at harus ma'rifat. Kemudian yang ketiga adalah cocok dalam tazkir dan ta'nis, dalam muzakkar dan muannasnya. Kalau man'utnya muzakkar maka harus muzakkar na'atnya. Kalau man'utnya muannas maka man'utnya juga na'atnya harus muannas. Kemudian harus cocok fil ifrad wat tasniyah wal jama'. Harus cocok dalam masalah mufrad, tasniyah dan jamaknya. Artinya kalau man'utnya mufrad maka na'atnya mufrad. Kalau man'utnya tasniyah maka na'atnya juga tasniyah. Kalau man'utnya jama' maka na'atnya juga jama'. Nah, contohnya seperti ini. Hadza masjidun kabir. Hadza masjidun kabir. Kata kabirun merupakan na'at dari kata masjidun. Kata kabir merupakan na'at dari kata masjid. Oke, kata kabir merupakan na'at dari kata masjid. Kita lihat cocok dalam hal i'rabnya, sama-sama kabirun marfu. Kemudian cocok dalam hal ta'rif dan tazkirnya, ta'rif dan tangkirnya sama-sama nakirah. Oleh karena itu kalau kita katakan hadza masjidun kabiran, salah karena tidak cocok i'rabnya. Kemudian ini cocok dalam masalah ta'rif dan tangkir, ma'rifat dan nakirahnya sama-sama nakirah, enggak ada alnya, masjidun kabirun. Nah, kemudian dalam tazkir dan ta'nis sama-sama muzakkarnya masjidun kabirun, bukan masjidun kabiratun misalnya. Sama dalam mufrad, tasniyah dan jamaknya sama-sama mufradnya masjidun mufrad, kabirun mufrad. Nah, di sini kita lihat lagi contoh yang kedua. Huna al-masjidul kabir. Di sini ada sebuah masjid yang besar, al-masjidul kabir. Di sini sama dalam ta'arif dan tangkirnya sama-sama ma'rifat al-masjid al-kabir, sama-sama marfu al-masjidu al-kabir, sama-sama muzakkar al-masjidu al-kabir ya. Kemudian sama-sama mufrad al-masjidu al-kabir. Huna masjidun kabir. Huna masjidun kabirun. Nah, di sini huna masjidun kabirun. Kalau kemudian kita baca huna masjidun al-kabir, salah karena tidak cocok dalam masalah masalah apa? Ta'arif dan tangkirnya. Oke? Kemudian contoh lagi, li mihfadhatun jadidah. Li, aku memiliki mihfadhatun, tas jadidatun yang baru. Di sini antara mihfadhatun dan jadidatun sama semuanya dalam hal ta'rif, tazkir, ta'rif, tangkir, tazkir, ta'nis, ifrad, tasniyah dan jamak. Semuanya sama. Oleh karena itu kalau kita katakan li mihfadhatun jadidun, salah. Di mana salahnya? Salahnya adalah karena tidak cocok dari sisi muzakkar dan muannasnya. Mihfadhatun ini muannas, sementara kata jadidun itu muzakkar, maka salah. Indi na'alun shaghir, aku memiliki sandal yang kecil. Di sini sudah cocok. Oleh karena itu kalau kita katakan indi na'alun saghiratun, indi na'alun saghiratun, maka ini salah. Kenapa? Salahnya di mana? Tidak cocok antara kata na'alun dengan saghiratun. Na'alun mudzakkar, saghiratun muannas. Kemudian indana rijalun muhtaramun, di dekat kita ada orang laki-laki yang terhormat. Di sini kata rijalun jama', kata muhtaramun jama', sama-sama muzakkar, sama-sama mudzakkar, kemudian sama-sama marfu, sama-sama marfu, sama-sama nakirah, sama-sama nakirah. Cocok. Oleh karena itu kalau kita katakan indana rijalun muhtaramun, ini salah karena dari sisi Dari sisi ifrad ya, dari sisi ifrad, tasniyah dan jamaknya tidak cocok karena kata rijal adalah jamak, sementara kata muhtaram adalah mufrad. Ini salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah na'at sababi. Dalam hal na'at sababi hanya wajib cocok dalam hal i'rabnya yang pertama, yang kedua cocok dalam masalah ma'rifat dan nakirahnya saja. Jadi tidak ada kewajiban cocok dalam muzakkar dan muannas, tidak ada kewajiban cocok dalam ifrad dan tasniyah serta jamaknya. Kita contohkan, ja'atil bintu al-barru akhuha. Telah datang seorang anak perempuan al-baru yang berbakti. Siapa? Akhuha, saudaranya anak perempuan tersebut. Di sini kata al-bar adalah na'at dari kata al-bintu. Tapi dia tidak muannaskan ya, padahal ini al-bintu itu muannas. Tidak dimuannaskan, tidak, karena
dia adalah na'at sababi. Tapi dari sisi marfu'nya sama, dari sisi marfu'nya al-baru sama, dari sisi ma'rifat dan nakirahnya sama, al-bintu ada alnya, kemudian al-bar juga ada alnya. Oleh karena itu kalau kita katakan al-barratu akhuha, justru salah. Kalau kita samakan al-barratu ja'at al-bintul barratu akhuha, salah. Ya, meskipun di sini muannas, di sini juga muannas, tapi justru salah karena dia na'at sababi, justru mengikuti pada lafadz yang setelahnya yang dijelaskan. Kemudian zahabal ibnu al-barratu ukhtuhu. Zahaba telah pergi al-ibnu seorang anak, al-barratu yang berbakti, ukhtuhu saudara perempuannya. Nah, di sini kata al-barrah sama al-ibn ini na'at, kemudian sudah cocok dalam hal ta'rifnya sama-sama ma'rifat, cocok sama-sama i'rabnya yaitu sama-sama marfu', tapi tidak cocok dalam hal muannas dan muzakkar. Ini muzakkar, ini muannas. Kenapa? Karena memang tidak wajib cocok dan tidak harus selalu cocok. Kalau cocok kadang-kadang masih salah, bahkan salah. Nah, jadi seharusnya al-baratu mencocokkan diri dengan kata ukhtu, al-baru mencocokkan diri dengan kata akhun. Sehingga kalau kita katakan al-baru ukhtuhu justru salah. Kalau kita cocokkan dengan kata al-ibnu jadi al-baru justru jadinya salah. Nah, teman-teman sekalian saya rahmati rahimakumullah, barangkali itu tambahan saya berkaitan dengan persoalan na'at yang tadi sudah kita jelaskan tentang definisinya dan beberapa contohnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.